Gini Pak ya, tadi dicontohkan misalnya satu ekor sapi itu dagingnya seberat 49 kilo Pak ya. Nah ini kan 7 orang yang patungan, itu artinya satu orang masing-masing punya hak 7 kilo. Jadi satu orang itu haknya 7 kilo itu Pak. 7 kali 7 kan 49. Jadi satu orang itu 7 kilo. Seandainya ada peserta kurban yang mau ambil semua itu 7 kilo, ya dikasih Pak. Saya ada yang datang, Pak, saya mau ambil semua bagianku 7 kilo, nanti saya bagi-bagi sendiri. Ya silahkan. Tapi kalau misalnya panitia mengatakan bahwa untuk yang berkurban dapat 3 kilo, misalnya Pak ya, berarti sebetulnya kan tiap-tiap orang yang berkurban itu telah mensedekahkan 4 kilo miliknya. Karena sebetulnya bagiannya kan 7 kilo Pak, satu orang itu bagiannya 7 kilo. Cuma dia ambil 3 kilo untuk dia makan di rumahnya. 4 kilo itu dia wakilkan kepada panitia untuk membagi-bagikan. Yang dibagikan itu 2 kategorinya. Ada yang dibagikan sebagai sedekah, ada yang sebagai ihda atau hadiah. Nah bedanya apa? Sedekah itu fakir miskin. Kalau hadiah itu harus fakir miskin. Tetangga-tetangga, sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Makanya saya sampaikan tadi, katakanlah misalnya ada orang yang berkurban, nah, dia punya tetangga-tetangga sendiri yang dia mau kasih Pak. Ya, ada juga orang miskin, ya, yang dia atau keluarganya yang dia mau kasih, sehingga dia meminta lebih daripada 3 kilo, dikasihkan saja, silahkan. Ya, jadi tidak ada pelanggaran di situ. Panitia itu sifatnya hanya melaksanakan saja apa yang diamanahkan oleh peserta kurban. Tidak usah istilahnya ditutup mati Pak, itu pokoknya 3 kilo saja, tidak boleh lebih. Nah, justru itu haknya dari peserta kurban tersebut. Semuanya 7 kilo tiap-tiap orang tersebut. Kita kan mau bantu ini, nah, kita mau bagikan. Tapi kalau ada yang mengatakan jangan bisa dibagikan, biar beda saya bagi sendiri, nah, silahkan. Itu Pak ya. Terus yang berikutnya, kurban atas nama orang yang itu saya kira pemahaman sebagian kita ini mengatakan bahwa peserta kurban itu dapat 1/3 bagian. Jadi misalnya tadi hitungannya 60, berarti peserta itu dapat 20. 20 lah dibagi 7 sehingga hampir kena 3 kilo itu, begitu yang mungkin sebagian pahami. Bukan misalnya 1/7. Satu orang dapat bagian 1/7. 1/7 kan 7 orang patungan Pak satu sapi. Jadi tiap-tiap orang 1/7. 1/7 bagiannya itu kemudian itu yang dibagi 3. Itu pun bukan kemestian Pak. Ya, idealnya kata para ulama dibagi 3. Nah, jadi misalnya tadi begini 49 kilo ya. Nah, berarti satu orang kan dapatnya 7 kilo. 7 kilo yang dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti 2 kilo lebih, 2 kilo lebih, 2 kilo lebih. Yang dia makan di rumahnya 2 kilo lebih. Kemudian 2 kilo lebih itu disedekahkan kepada fakir miskin. 2 kilo lebih dihadiahkan kepada teman-teman. Tapi itu mungkin diwakilkan kepada panitia. Ya, kan bukan peserta kurban yang pergi sendiri, diwakilkan kepada panitia. Bukan langsung dibagi 3, tidak, tapi dibagi 1/7 bagian dari masing-masing orang yang berkurban. Tapi sekali lagi sepertiga itu bukan kemestian. Ya ulama mengatakan sebaiknya seperti itu. Seandainya Pak ada orang yang berkurban, jangan ada yang saya ambil deh, bagi semua, silahkan. Cuma sunnahnya orang yang berkurban disunnahkan makan sebagian, jangan dibagi semua. Atau sebaliknya, seandainya ada orang yang berkurban, jangan ada saya sedekahkan deh, mau makan semua saya. Kurbannya tetap sah dalam sebagian mazhab, tapi mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak boleh, tetap harus ada yang disedekahkan. Kalau tidak ada yang disedekahkan, maka dia mensedekahkan misalnya dalam bentuk uang yang senilai dengan yang semestinya dia sedekahkan. Kalau tidak ada yang disedekahkan, artinya idealnya Pak, karena di Al-Quran kan perintahnya makan sebagian dan sedekahkanlah sebagian.
Jelas ini? Jelas. Oke, baik. Jelas Pak ya? Yang kedua, pertanyaan kedua. Masih yang pertama ya? Yang pertama, jadi maksud saya begini, Pak. Tahun-tahun lalu itu sapi kita 60 kiloan lebih. Kalau lah yang bisa dibagi 3, 21 lah, berarti 63 rata-ratanya. Jangan dulu dibagi 3 apa dibagi 7? 7 orang. 7 orang yang berkurban. Nah, ketika saya mendapatkan sapi sekarang tidak cukup 60 lagi, contohnya lah 49. Terus pembagian saya ini sebagai panitia tetap 3 kilo. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Sampaikan saja kepada peserta kurban, ini bagi 1 ekor sapi ini beratnya sekian, terus Bapak dikasih 3 kilo. Jadi peserta kurban itu, saya misalnya peserta Pak ya, Bapak Nita sampaikan ke saya, Ustadz ini sapi kita 49 kilo ini. Jadi saya tahu, oh berarti bagian saya itu 7 kilo. Kalau saya mau ikuti sepertiga yang idealnya, berarti yang saya makan di rumah 2,5 kilo lah. Nah, selebihnya itu saya sedekahkan. Ada yang saya sedekahkan, ada yang saya bagikan sebagai hadiah. Gitu, bukan langsung dibagi 3. Bukan dibagi 3 misalnya untuk orang berkurban sekian baru dibagi 7 dari seperti ada. Dibagi 7 Pak. Kan setiap orang itu dapat 1/7 dari 1 ekor sapi itu. Ya, dapat 1. Kalau misalnya tadi disebut dulu 60, katakanlah 63 ya, pas supaya mudah. Ya, 63 berarti orang yang berkurban itu sebetulnya haknya adalah 9 kilo. 9 kan Pak? Karena 63 kilo, 9 kali 7 63. Nah, 9 kilo hak saya. Dari 9 kilo itu kalau saya mau ikut yang ideal, saya bagi 3. 3 kilo saya makan di rumah dengan keluarga, 3 kilo sedekah pada fakir miskin, 3 kilo hadiah. Pas Pak itu. Clear Pak ya? Iya Pak ya? Baik. Tapi sekali lagi bukan kemestian Pak, idealnya seperti itu modelnya. Kalau peserta kurban dia katakan, "Ay 1 kilo mau saya deh, bagikan mas saya bagianku." Ya, silahkan. Tapi sebaliknya juga kalau ada yang meminta, "Mau ku ambil semua saya 7 kilo." Kasih semua Pak 7 kilo. Nanti dia bagi sendiri. Kalau dia minta 7 kilo kita sampaikan, 7 kilo itu memang bagian tak semua belum ada itu yang sedekah, yang disedekahkan, ada yang dikeluarkan di situ, belum ada yang dikeluarkan. Jadi supaya dia paham bahwa dari 7 kilo itu harus ada yang dia keluarkan sebagai sedekah dan hadiah. Iya Pak. Tapi mohon Bapak, jangan sampai kemudian kita yang jadi peserta kurban kemudian pamer-pamer mau ambil semua bagian pesan deh. Jangan juga. Ya seandainya mau dibagi juga Pak, dibagi 7 juga. Cuma kan peserta itu tidak ada yang cerewet begitu Pak kan? Nah, ada bukan cerewet begitu. Dia serahkan saja ke panitia. Datang ke panitia berarti dia sudah wakilkan ke panitia. Saya sudah ikuti ketentuan tadi. Saya dapat 3 kilo, itu bisa saya kasih Pak 3 kilo. Ya, saya dapat saja 3 kilo. Kita juga panitia laksanakan dengan amanah. Nah, tanggung jawab sebagai Pak. Pak ya. Terus yang kedua tadi, kurban atas nama orang sudah. Mungkin saya sudah jawab yang lalu Pak deh. Oke. Bagi ulama yang membolehkan kurban atas nama orang sudah meninggal, konsekuensinya menurut sebagian ulama semua disedekahkan. Sebagaimana kurban nazar. Kurban nazar itu tidak boleh ada yang dimakan Pak. Semua mesti disedekahkan. Kalau kurban biasa, kurban sunnah, disunnahkan sebagian kita makan dagingnya. Tapi karena kita niatkan ini pahalanya untuk orang yang meninggal, maka disedekahkan semua daging. Nah, itu menurut sebagian ulama dan saya pribadi lebih cenderung ke situ. Kalau kurban nazar jelas Pak disepakati ulama, tidak boleh ada yang dimakan. Semua mesti disedekahkan. Kalau saya sih lebih memilih yang diajarkan diantaranya oleh Abdullah bin Mubarak. Kurban itu atas nama kita saja yang hidup. Terus saya ingin bapak saya ini yang sudah meninggal ada pahala juga dia dapat. Daging yang saya bagi-bagikan itu yang saya niatkan sebagai sedekah, pahalanya untuknya. Nah, kalau kurbannya tetap sama saya ini.
Jadi ada hak saya untuk makan sebagian. Nah, yang saya bagi-bagikan itu yang diniatkan sebagai sedekah Pak Lotoy. Kalau langsung Pak kurban atas namanya, oh maka semua bagian kita itu disedekahkan. Itu pandangan sebagian ulama kita. Jelas Pak ya? Allah. Saya ada Pak.